Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Langsung saja obrolan ekonomi syariah kita wonten ing njing menika kita lajengaken malih tasih membahas masalah-masalah ekonomi yang ada di masyarakat. Sakmenika wonten pertanyaan saking netizen. Pertanyaanipun ngoten, kula badhe tumbas motor ananging tumbasipun secara kredit karena memang belum punya uang yang cukup. Nah, pripun caranipun kredit secara syariah? Nah, niki pertanyaanipun ngoten. Dados wonten tiyang badhe mendhet motor, tumbas motor ananging dereng gadah dana, terus badhe tumbas kanthi cara kredit. Nah, pertanyaanipun pripun cara kredit ingkang sesuai syariah? Nah, langsung mawon kita bahas. Yang pertama, kredit itu termasuk dalam jual beli. Nah, jual beli kredit. Dados jual beli niku enten jual beli pembayaran cash tunai langsung lan enten ingkang pembayaran kredit utawi dicicil. Nah, jual beli menika jumhur ulama niku mboten enten permasalahan sebenarnya. Sampun dipun halalaken. Krana wonten ing surat Al-Baqarah 275 menika Allah nyebataken bilih wa akhalallahu bai'a wa harrama riba. Dados Allah sampun menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dados lawan riba niku napa? Nggih jual beli. Dados awakipun piyambak nek pengin pados untung niku mboten ngagem tata cara riba. Ananging lawanipun nggih menapa? Lawanipun nggih menika kagem tata cara jual beli. Dados keuntungan dari jual beli niku halal, tapi keuntungan dari riba niku dipun haramaken. Nah, sakmenika kita bahas. Nah, kredit niki sampun nggih dikenal kalian masyarakat kita. Kredit misalnya kredit elektronik, terus kredit KPR rumah, terus kredit motor utawi mobil. Nah, sakmenika pripun hukumipun? Nah, kita tingali praktekipun. Praktek kredit menika ingkang lumrah nggih mekaten. Misalipun wonten tiyang badhe tumbas motor ananging dananipun tasih kirang, terus piyambakipun tindak dateng bank atau pergi ke bank, terus melaksanakan utawi akad jual beli kredit. Kredite mendhet ten bank. Nah, transaksi menika secara hakikat
sebenarnya tasih berjalan normal, tapi tasih mboten enten masalah. Nah, terus setelah akad menika wonten kesepakatan. Nah, yang sering terjadi adalah misalipun si A misalnya, si A datang ke bank, kemudian dia pengajuan kredit, misalnya mau beli motor seharga 20 juta misalnya. Kemudian oleh pihak bank niku diberikan uang 20 juta terus ditambah dengan bunganya karena kredit ya. Terus ditambah dengan bunganya misalnya 5% atau 10% tergantung pihak banknya. Nah, bunga di sini dihitung dari apa? Bunga niku dihitung saking pokok pinjamanipun. Nah, saking pokok pinjamanipun. Misalnya pokok pinjamanipun 20 juta terus dihitung bunga 10%, maka dia menjadi ada tambahan 10%. Otomatis mangke nek bangsul ke kredit utawi bayar kredit dia mengalami kelebihan. Tidak mungkin 20 juta dikembalikan 20 juta karena ada bunga. Bisa jadi menjadi 30 juta harga motor tersebut. Nah, praktek ingkang ngoten niku niki adalah praktek seperti riba jahiliyah. Dados utang 20 juta suruh mengembalikan 30 juta karena kena bunga tadi. Lah niki ulama sepakat bilih praktek ingkang ngoten niku niki praktek ingkang mengandung riba. Karena praktek pembungaan niki Majelis Ulama Indonesia sampun ngaromaken wonten ing fatwane tahun 2004. Nah, sebaiknya ini yang dihindari, praktek kredit dengan tambahan bunga. Nah, ini sebaiknya dihindari karena niku mengandung unsur riba, tambahan dalam mengembalikan utang. Nah, sakniki solusine pripun biar sesuai syariah. Nah, solusi sesuai syariah kita kembalikan lagi ke hukum muamalahnya. Bilih jual beli niku hukumipun halal, ngambil untungnya nggih secara halal. Nah, caranipun ngeten. Si A niku datang ke bank terus mengajukan pembiayaan motor. Nah, jadi ngomong mawon ten bange, ten bank syariah nggih, ten bank ngomong ten bank syariah. Bang, kula badhe mendhet motor. Merke ini. Kemudian warnanya ini, speknya ini. Nah, baru ngomong saja, pesen saja, jangan ada akad apapun. Dados mboten asal enten akad napa mawon mboten asal. Dados nasabah pesen dulu kepada bank, terus pihak bank membawa nasabah boleh ke dealer yang bekerja sama misalnya, atau bisa menunjukkan foto motornya misalnya. Nah, terus si bank tadi, bank harus melakukan akad terlebih dahulu dengan pihak dealer. Nah, pihak dealer menjual motor ke bank dulu. Nah, misalnya bank membeli motor yang sesuai spek yang diinginkan oleh nasabah. Nah, kemudian bank bertransaksi akad dengan pihak dealer. Nah, pihak dealer ini loh motor yang dipesan nasabah sesuai dengan keinginan nasabah. Mari kita berakad. Jadi akadnya yang pertama itu bank membelikan motor ke dealer terlebih dahulu. Nah,
setelah motor terbeli, misalnya motor dibeli dengan harga 20 juta. Kemudian setelah motor dibeli, BPKB dan STNK sudah dipegang oleh pihak bank, motor boleh masih di dealer nggak apa-apa, titip nggak apa-apa. Setelah terjadi akad jual beli dengan dealer dengan bank, kemudian pihak bank niku terus nimbali nasabah kalau wau. Bah nasabah, monggo ten kantor bank. Niki motore pesenane jenengan sampun ready. Nah, misalnya ngoten. Lah terus nasabah nembe datang ke bank, baru disitulah terjadi akad lagi. Akadnya namanya apa ya? Akad murabahah namanya, atau jual beli. Nah di situ terjadi akad, bank menjual lagi motor ke pihak nasabah. Karena tadi sudah dibeli dari dealer oleh bank, maka kepemilikan kan motor itu sudah milik pihak bank. Karena sudah terjadi akad jual beli tadi. Kemudian bank boleh menjual lagi ke nasabah, kan sudah jadi miliknya bank. Bank kemudian menjual ke nasabah dengan harga 30 juta misalnya. Loh, kok ada kenaikan harga? Well, namanya wong dodolan ya kudu golek untung. Mosok dodolan kulaan 20 didol 20 ya gak untung. Nah, maka bank misalnya kulaan di dealer tadi 20 juta, kemudian bank menjualnya lagi ke nasabah dengan harga tambahan margin 10 juta, jadi harganya 30 juta. Nah, ditawarkan kepada nasabah, bah nasabah, sampeyan ajeng tumbas motor cash nopo kredit. Nah, nek cash niki regane selangkung, tapi nek kredit 30. Nah, nek kredit harus pilih salah satu, tidak boleh plin-plan. Nah, jadi nasabah harus milih cash atau kredit. Oke, kredit, orang di duit. Nah, oke, kalau tumbasnya kredit, pinten tahun, lajeng kredit, misalnya 3 tahun. Oke, jadi harga deal 30 juta karena harga kredit, baru 30 juta tadi dibagi jumlah bulan. Nah, dibagi jumlah bulannya misalnya 3 tahun dibagi 12. Nah, ya 12 kali 3 berapa? 36. Nah, begitu. Jadi selama 36 bulan tadi pihak nasabah jadi 30 juta dibagi 36 ya sekitar berapa? 800-an ribu angsurannya per bulan. Nah, sudah deal, ketemu hitung-hitungannya, baru motor diserahkan kepada pihak nasabah. Nah, BPKB dan STNK gimana? STNK bisa diserahkan, BPKB bisa dijadikan buat jaminan. Nah, untuk pengikat nggak apa-apa. Nah, supaya nasabahnya nanti tidak one prestasi. Jadi supaya nasabahnya terikat. Nah, itu jadi yang sesuai syariah adalah akad yang jual beli kredit seperti itu. Bedanya apa dengan yang tadi, yang pertama tadi yang sistem konvensional yang pakai bunga itu adalah uang ditukar uang dengan kelebihan. Nah, yang pakai bunga kan nasabah suruh membeli sendiri motornya, dia datang ke bank, dia pulang bawa uang. Terus besok bulan berikutnya dia suruh ngembaliin dengan tambahan bunga. Nah, ini riba nih. Jadi rumusnya gini, supaya tidak riba itu gampang sebenarnya rumusnya.
uang jangan ditukar dengan uang dengan kelebihan. Supaya tidak riba adalah uang harus ditukar dengan barang atau jasa. Nah, jadi yang transaksi kedua tadi, yang di bank syariah tadi, itu si nasabah tidak bawa uang, si nasabah bawa motor. Nah gitu, jadi si nasabah bawa motor, kemudian bulan depan dia mengembalikan uang karena nyicil motor tadi. Nah itu bedanya. Ini yang banyak terjadi di masyarakat kita, itu salah pahamnya begitu. Oh, bank syariah sama saja karena dia pakai margin itu sebagai pengganti bunga. Lah ya memang margin itu pengganti bunga. Margin itu kan keuntungan dalam jual beli. Nah, jadi diperbolehkan. Gitu. Kalau bunga kan tambahan dalam utang. Nah bedanya di situ. Oh, bank syariah sama saja menggunakan bagi hasil malah lebih mahal dari bunga. Nah, masyarakat kita sering terjebak di sini. Urusan halal dan haram itu bukan urusan jumlah nominal. Nah, masyarakat kita kan lebih memilih yang murah tapi haram daripada yang agak mahal tapi halal. Nah, biasanya seperti itu. Mending milih murah tapi haram daripada yang banyak tapi yang agak mahal tapi halal. Nah, jadi bukan sampai levelnya mencari barokah, masih mindsetnya itu mencari yang murah. Oh, bank syariah lebih mahal dari yang konven. Jadi mereka tidak memilih yang barokah. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Jadi hukum jual beli secara kredit dalam Islam diperbolehkan, cuman caranya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tadi. Nah, saya ulangi, kalau jual beli kredit secara syariah yaitu uang harus ditukar dengan barang, kemudian harga yang ditetapkan di awal tadi diangsur sesuai dengan kesepakatan. Nah, beda yang bunga tadi harganya belum terjadi kesepakatan, masih membingungkan. Bener harga awalnya misalnya dia dapat uang 20 juta. Kemudian dengan bunga 10%. Nanti kalau tidak nyicil atau tidak ngangsur dia masih kena denda, dia masih kena penalti dan lain sebagainya. Tidak jelas pokoknya. Dan bunganya akan terus berkembang terus selama dia tidak bisa mengembalikan uangnya. Inilah yang menjadikan ekonomi dunia terutama salah satu penyebab terjadinya krisis ekonomi adalah praktek pembungaan bank seperti ini. Nah, maka sebagai seorang muslim hendaknya mendukung sekali untuk praktek yang lain yang sesuai syariah. Nah, yang sesuai syariah ya jual beli secara kredit boleh-boleh saja. Nah, itu sesuai syariah. Saya sering melihat di masyarakat kita itu malah banyak, misalnya kalau di tempat kami itu ada yang namanya kredit panci ya, kredit panci, pawi mendring. Lah itu malah sesuai syariah. Soalnya apa? Soalnya harganya itu sudah dinaikkan kemudian baru dicicil oleh pihak konsumen. Nah, misalnya panci dia kulaan harga 100.000, kemudian dia jual secara kredit dengan harga 150. Wes dicicil sakaremu, seminggu 10.000 sakaremu. Nah kan begitu, yang penting regone 150. Nah, itulah yang sesuai syariah. Jadi jual beli kredit itu seperti itu, tidak datang ke bank dapat duit terus untuk beli motor kemudian kita nyicil duitnya tadi. Nah ini yang tidak sesuai syariahnya begitu. Jadi memang agak ribet sedikit, tapi itulah yang sesuai syariah. Sebenarnya mudah dan bisa kita amalkan kalau mau membeli sesuatu secara kredit atau angsuran, boleh-boleh saja.
Baik, itu penjelasan saya tentang jual beli kredit. Semoga dapat membantu masyarakat supaya memilih mana yang sesuai syariah dan mana yang tidak sesuai syariah. Jangan sampai harta-harta yang masuk dalam perut kita itu masuk harta-harta yang haram, karena nanti kita akan diminta dipertanggungjawabannya di akhirat nanti. Sekian dari saya, ada banyak salahnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.